Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, dokter dan profesor-profesor yang hadir, yang menghadiri acara klasik mesin learning yang diselenggarakan oleh IMED FKUI kerjasama dengan Medical Technology. Izinkan saya di sini untuk diskusi tentang mesin learning. Izinkan saya untuk share screen. Judul yang akan saya bawakan ini nanti Genomic Profiling with NGS and Machine Learning Approach of Microbial Resistance. Kenapa saya mengambil data ini, saya mengambil judul ini? Karena sesuai dengan workshop hari ini, workshop selama 4 minggu, selama 4 kali, yang kebetulan dilakukan pada hari Minggu, terkait machine learning, bagaimana pendekatan machine learning ini bisa digunakan untuk mengolah database dari genomik. Adapun outline dari presentasi saya, yang pertama pendahuluan, yang kedua genome sequencing, yang ketiga analisis with pipeline, dan new computational technique machine learning for genomic. Terus dilanjutkan dengan ada beberapa case study terkait genomic profiling with NGS of microbial resistance. Yang kedua dengan judul machine learning approach of microbial resistance dan conclusion. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Kalau kita lihat lagi dari latar belakang, tradisional molecular testing itu pertama dilakukan dengan menggunakan Sanger. Yang kedua dengan pendekatan beberapa sequencing sampai pada dekade yang terakhir yaitu adanya NGS. Nah, dengan adanya ini kita beberapa NGS yang ada saat ini dengan menggunakan beberapa platform, diantaranya dari Illumina, IonTerran, dan BGI. Kebetulan kalau yang di Indonesia, kebanyakan platform yang Illumina. Kalau di UI, di ILRC itu ada Nexig. Kalau di kita itu menggunakan MySeq. MySeq memang tidak hanya short read, beda dengan Novasiq yang memang long read. Akan tetapi di sini dengan menggunakan peralatan yang ada, kita diharapkan mampu untuk memberikan informasi-informasi data genomik dan bagaimana pengolahan data tersebut. Nah, strategi dari analisis untuk NGS diantaranya yang pertama adalah family based dengan menggunakan GWAS, Genome Wide Associated Studies. Yang kedua dengan target specific sequencing, dan yang ketiga bisa juga menggunakan panel sequencing kalau kita memang tidak bisa whole genome, berarti kita menggunakan panel gene yang memang kita bisa custom, dan bisa juga kita menggunakan whole exome genome whole exome sequencing, dan yang terakhir dengan whole genome sequencing atau WGS. Nah, workflow dari NGS yang pertama, kalau kita lihat tadi yang seperti diutarakan oleh Prof. Iko, pertama adalah kita library preparasi. Kenapa kita perlu library preparasi? Karena dari genomik itu nanti dilakukan fragmentasi, yang mana dari fragmentasi itu ada pengenalan adapter dengan proses ligasi, yang mana di situ perlu adanya sequence library-nya. Kemudian pada tahap kedua dilakukan cluster amplifikasi. Cluster amplifikasi ini tadi yang di Prof. Iko pakai menggunakan whole genome amplifikasi, tapi di sini sudah diklaster-klasterkan, karena dengan pengklasteran ini kita akan mengetahui pada klaster yang mana dia nanti bisa terbaca sesuai dengan primer-primer yang sudah dirancang. Dan selanjutnya proses sequencing dilakukan dengan alat, dan hasilnya itu nanti berupa data FASTQ, dan dari data FASTQ ini nanti bisa kita lakukan alignment dan data analisis lainnya. Nah, bersumber dari sequencing ini, kalau kita melihat dengan adanya kemajuan big data saat ini, data genomik itu ternyata menempati urutan yang pertama, sebesar 40 exabyte, itu adalah data genomik dari for human genome. Sementara Twitter hanya menghabiskan 1,5 petabyte, YouTube 2 exabyte, dan astronomi 1 exabyte. Jadi dengan adanya workshop ini kita mengharapkan bahwa banyak sekali data-data genomik ataupun data-data dari kesehatan itu yang bisa kita manfaatkan, terutama bagaimana pengolahan datanya sehingga menghasilkan informasi-informasi ke kita, menghasilkan bagaimana kira-kira apa saja nanti yang
memberikan informasi bagaimana pathway dari suatu penyakit tentu bisa menggunakan berdasarkan big data genomik. Nah, dengan adanya data genomik ini, kita membutuhkan repository. Kenapa repository? Karena kalau kita menggunakan dengan database kita sendiri tidak memungkinkan. Makanya tadi Prof. Iko mengutarakan bagaimana perlunya pengolahan mahadata untuk kesehatan. Karena kalau kita lihat di dunia, ada contohnya NCBI, ada DDBC, ada EPI, dan EMBL, yang mana dari database yang ada ini merupakan storage database dan juga anotasi-anotasi dari data-data kesehatan. Nah, tidak ketinggalan juga dengan adanya bioinformatics. Kenapa bioinformatik? Karena bioinformatik ini salah satu komputer teknologi yang bisa menghandle bagaimana omik data digunakan dalam sampai bisa bisa menghasilkan informasi biomedical problem itu apa sih kira-kira, pathway suatu penyakit itu bisa kita prediksi dia bagaimana. Yang mana dari omik teknologi ini meliputi genomik, transkriptomik maupun proteomik dan beberapa aktivitas biomedical efek lainnya. Nah, ini pipeline dari genomik tadi atau dari hasil varian calling. Karena dari data itu, data FastView, itu tidak akan bisa ditranslasikan oleh alat itu sendiri atau oleh komputer secara langsung. Akan tetapi perlu dilakukan adanya varian calling. Nah, kalau dari workflow ini, DNA sample dilakukan sequencing, dari sequencing baik menggunakan WES, whole exome sequencing, maupun whole genome sequencing, menghasilkan raw data dalam FastView. Dari raw data dalam FastView ini nanti kita lakukan trigonometric trimming. Trimming fungsinya untuk apa? Untuk clean data yang memang data tersebut tidak bisa ditranslasikan, sehingga perlu kita lakukan trimming. Nah, selanjutnya dari raw data yang sudah ada, dilakukan trimming, kita lakukan mapping. Mapping ini nanti bagaimana mengklasterkan, bagaimana mappingnya kira-kira pada kita, kalau kita alignment dia pada posisi mana. Itu dengan menggunakan beberapa software, di antaranya bisa menggunakan BWE, bisa menggunakan BOTI, dan bisa menggunakan Nova Line. Nah, ini fungsinya mapping ini nanti untuk clustering. Nah, clustering ini salah satu pipeline nanti di machine learning diajarkan bagaimana sih mengclusterkan. Nah, setelah dilakukan mapping, kita lakukan varian calling. Varian calling itu pemanggilan kembali. Data kita biasanya dalam bentuk SNP, dan SNP ini software-softwarenya ada GTE SumTools Free Bias, dan ada juga Indel yang meliputi GTE SumTools Free Bias. Yang mana keduanya merupakan menghasilkan bagaimana raw varian itu, coverage-nya berapa, itu sehingga data itu bisa kita panggil kembali. Dari raw varian ini kita lakukan QC dengan quality control, sequence-nya berapa sih, depth-nya, coverage-nya berapa, varian rekalibrasinya berapa, itu bisa kita lakukan dengan dari varian calling tadi. Selanjutnya dari varian calling akan kita lakukan analisis ready varian atau VCF. VCF ini bisa digunakan untuk nanti varian anotasi, bagaimana dengan menggunakan beberapa software, diantaranya Polypen, PEP, PRAV, dan clinical varian. Nah, dari family based varian juga demikian dilakukan seperti hal yang sama, sehingga akan dihasilkan suatu kandidat disease atau fenotip yang nanti berasosiasi dengan fenotip varian-varian yang kita analisis tadi. Nah, di samping menggunakan pipeline tadi, ternyata sebagai deep learning atau machine learning sebagai salah satu cabang dari ilmu AI, Artificial Intelligence, yang berbasis genomik, bisa juga berbasis data, yang mana salah satunya itu data genomik, sebagian besar itu menggunakan machine learning untuk memperoleh hipotesis biologi. Yang kedua, kemampuan untuk mengekstrak data dari data genomik itu, karena data genomik kan berkembang secara eksponensial, sehingga butuh mesin learning yang ekspresif. Yang ekspresif maksudnya bagaimana? Yang memang harus selalu berkembang menggunakan beberapa program-program tertentu yang memang dia sudah didedikasikan untuk pengembangan secara untuk genomik ini. Yang ketiga, memanfaatkan data yang besar atau big data secara efektif.
Nah, dengan deep learning ini diharapkan mampu mentransformasi data seperti computer vision atau neural language processing atau NLP. Ini nanti bagaimana Pak Risman, ini bagaimana NLP, bagaimana computer vision itu terkait dengan deep learning atau machine learning-nya. Ini saya sedikit membahas tentang supervised learning, karena machine learning itu sendiri terdiri dari 3 yang nanti akan dibahas oleh Pak Risman, yaitu deep learning, supervised learning, dan unsupervised. Nah, kalau supervised learning itu teknik yang diterapkan pada machine learning yang bisa menerima informasi yang ada pada data dengan pemberian label. Nah, sehingga dari supervised learning ini memberikan output yang membandingkan yang sudah data yang sudah dilatih, sehingga dia bisa dikenali untuk selanjutnya jika sudah kita berikan data lagi. Cara kerja dari supervised learning ini menggunakan salah satunya itu menggunakan neural network. Neural network itu adalah salah satu dengan cara kerja supervised learning itu untuk yang pertama pengumpulan data, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga ada pemilihan model mana yang tepat untuk diklasterkan. Yang keempat, memberikan pelatihan atau memberikan learning terhadap model yang kita pilih. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini biasanya dilakukan menggunakan AUC, spesifisitas, dan ROC. Nah, terkait neural network tadi, cara kerja dari supervised learning, neural network itu dalam AI konsepnya seperti meniru sistem jaringan saraf yang mengadopsi cara kerja otak manusia, di mana yang pertama itu parallel processing, yang kedua itu processing element, yang kedua fault toleransi. Bagaimana sih kita dengan bias-bias itu akan kita hilangkan. Nah, dalam neural network itu secara arsitektur jaringannya itu memiliki beberapa gambaran layer yang bisa dihubungkan. Yang pertama single layer network, yang kedua multi layer neural network. Kalau single layer neural network sesuai dengan namanya itu berarti neural network yang memiliki satu lapisan, satu data input. Sehingga di situ nanti ada input untuk mengolah data dan outputnya itu hanya terjadi 1010 diterjemahkan oleh satu software. Nah, sedangkan untuk multi layer itu tiap node pada layar, tiap node ini pada hasil input itu dihadapkan pada node lainnya. Ini namanya node lainnya ini saling terkonek. Dari situ dari model ini biasanya memberikan akurasi yang tinggi, yang cara kerjanya itu ada input, selanjutnya input itu diolah masing-masing bagian layer. Terus selanjutnya ada output layer, yang mana nilai-nilai output ini akan disesuaikan dengan beberapa target yang diinginkan. Ini model interpretasi dari input untuk model yang multi layer. Nah, untuk model multi layer itu sama, ada input, ada interpretasi metode, dan dihasilkan adanya feature. Feature yang diharapkan itu bagaimana? Feature yang spesifik, karena data yang kita maksudkan itu kan data yang multidimensi. Data multidimensi disaring, diinterpretasikan, menghasilkan suatu feature yang klasik, feature yang spesifik yang emang akan kita gunakan dengan beberapa skor. Nah, diantaranya untuk interpretasi ini ada yang namanya backpropagasi. Backpropagasi ini mencari error dari node yang kita masukkan tadi dari hasil processing. Satu teknik memilih untuk gradien pada multidimensi, proses pelatihan dilakukan berulang-ulang. Sehingga sampai nilai error itu lebih kecil dari yang kita tentukan. Sehingga nanti dari hasil feature-nya itu lebih spesifik lagi. Nah, keterkaitan data analitik tadi dengan data multi-omic dan machine learning, kalau kita lihat dari data yang kita inputkan dengan pipeline yang ada, ternyata di dalam pipeline itu sudah ada machine learning yang dijalankan. Contohnya untuk multi-omic scoring engine atau MOSE, itu diantaranya salah satunya adalah varian properties dan gen-image scoring properties algoritma, itu untuk mengetahui gen-gen yang rusak itu pada dengan scoring berapa, itu ada di MOSE. Kalau kita untuk mengetahui fungsional analisis melalui Hidden Markov model, tadi yang Hidden Markov model itu neural network, itu salah satu contoh Hidden Markov model, itu menggunakan Fathom. Dan kita bisa juga kombinasi anatosi
anotasi dependent deplesi. Terjadi deplesi gen-gen yang kita masukkan itu terjadi pada apa saja. Selanjutnya dari MOSE kita masuk ke multi-omic variant analysis. Multi-omic variant analysis ini ada beberapa bagian, ada beberapa part, yaitu ada signaling. Kalau kita untuk mengetahui signaling regulasi atau interaksi network, itu menggunakan yang sebelah kiri ada KEGG, ada Reactome, ada Panther, dan ada juga beberapa nulis database, ada yang Cosmic, DBSNV, itu kita ke yang sebelah kiri. Kalau kita untuk mengetahui fungsional analisis dan visualisasi, kadang-kadang kita perlu memvisualisasikan. Visualisasi itu bisa menggunakan varian anotasi integrasi, bisa juga dengan menggunakan Babelemic 5 dan Golden Helix. Dari situ nanti diharapkan mampu setelah dari MOSE dan MOVA, itu aplikasinya diantaranya kita mampu untuk mendeteksi bagaimana deteksi kanker secara dini, bagaimana cancer prognosisnya, dan bisa juga untuk farmakogenomik dan kepentingan-kepentingan lain seperti yang tadi Prof. Iko sebutkan untuk NGPT atau NIPT untuk fertilitas dan IVF. Nah, ini case study yang akan saya bawakan. Yang pertama, genome-based characteristic of Escherichia coli causing bloodstream infectious drug NGS, dan yang kedua, machine learning. Untuk yang kedua, saya akan membawakan machine learning with random subspace ensemble identified antimicrobial resistant determined from pangenomic of 3 pathogenic. Baik, ini untuk yang pertama, bahwa Escherichia coli sebagai penyebab bloodstream disease diklasifikasikan menjadi 2, yaitu diadetic dan patogenik. Yang mana virulen dari strain Escherichia coli ini ada yang gen patogen, ada virulen dan resisten dari strain yang mana ini mungkin terjadi memungkinkan munculnya patogenesis dan dari wild type. Sehingga itu perlu kita identifikasi apakah Escherichia coli yang ada di kita itu sudah mengalami mutasi atau tidak. Nah, dengan WGS salah satunya itu memuncul ternyata hasilnya ada strain baru yang mana bisa menyebabkan kefatalan karena adanya kombinasi gen yang virulen tadi. Cara yang pertama yaitu sama, kita isolasi dari darah pasien, kemudian kita kulturkan, kita purekan kultur Escherichia coli, dan kita library preparasi. Dari sini kita lakukan dengan NGS. Dari NGS akan menghasilkan FASQ file, yang mana FASQ file-nya itu perlu kita analisiskan. Nah, analisisnya menggunakan apa? Untuk bloodstream disease atau untuk beberapa yang memang serotype, itu kita bisa menggunakan multilocus sequence typing atau MLST, dan serotyping, virulent gen identifikasi, dan juga kita juga bisa mengamati antimicrobial resistant AM gen identifikasi. Selanjutnya kita lakukan phylogenetic tree-nya. Dari phylogenetic tree ini kita juga berpatok pada, sudah kita masukkan dengan bioproject dengan labelnya ini BRCNA 5968554 dengan biosampel yang sudah masuk ke NCBI. Data sufficient kita submit ke NCBI. Nah, dari informasi ini ternyata 20 isolat dari 15 itu mampu menghindari kekebalan tubuhnya dari si bakteri itu, si bakteri itu dengan meningkatkan imun serum dalam tubuh, dalam serum. Nah, diantaranya ada GIR-A, ada GIRASE A, ada topoisomerase C dan topoisomerase E. Nah, dari sini kalau kita analisis dari sequencing-nya, ternyata dia memiliki beberapa memiliki beberapa tipe, yaitu yang adhesif dan dia bisa memproduksi iron. Di sini ada ini ada singkat-singkatannya, ada AIR itu iron, itu dia beradhesif dengan si iron. Ini nanti yang bisa mengakibatkan bagaimana dia mengakibatkan toksin atau tidak. Selanjutnya dari sequence tipe dan serotype gen Escherichia coli ini kita lakukan assessment, yang mana dari assessment ini profil resisten dari 14 mikroba pada 3 dari si Escherichia coli bloodstream disease itu ternyata dia ada beberapa yang memang dia resisten terhadap ciprofloxacin.
Nah, dari ciprofloxacin kalau kita lihat tabel antimikrobial resistennya dari masing-masing sampel itu memiliki resistensi terhadap ada yang aminoglycoside, ada makrolida, ada juga yang resisten terhadap quinolone, beta-laktamase, penicol, dan trimiperdin. Nah, ini beberapa hasil analisis terhadap 20 sampel tadi. Nah, kalau dari phylogenetic tree-nya dengan menggunakan trace finder, ini tulisannya mohon maaf salah tidak pakai H, trace finder, ternyata amino acid terjadi perubahan amino acid pada beberapa sampel yang paling dominan, ini ada 10 sampel. Nah, itu terjadi girase A, ada dari topoisomerase C dan topoisomerase E. Itu terjadi perubahan asam amino pada posisi 83 dari S menjadi L. Ini kebanyakan dari 83 S menjadi L. Dan pada asam amino 87 dari D menjadi N. Demikian juga untuk yang topoisomerase pada S 80 menjadi I dan pada posisi 84 dari I menjadi V. Demikian seterusnya. Oke. Untuk kasus yang kedua, saya mengambil ini karena sesuai dengan judulnya, yaitu Machine Learning with Random Subspecies Ensemble atau RSA. RS itu singkatan dari Random Subspecies Ensemble untuk mengidentifikasi terjadinya resistensi AMR terhadap pangenom dari 3 bakteri. Nah, dari profil resisten ini 14 antimikroba pada 3 patogen itu ada 200 dari data yang diambil 288 itu Staphylococcus aureus, 456 Pseudomonas aeruginosa dan 1584 pada genom Escherichia coli. Nah, dari pemilihan RSE terdeteksi bahwa asosiasi yang mendeteksi AMR dengan pendekatan ensemble itu dengan ensemble ESR identifikasi 45 gen dan alel dideterminasi dari 3 organisme tadi serta 25 asosiasi terhadap kandidat yang memang dia terjadi AMR. Hasilnya dari pendekatan RSE ini konsisten, RSE dan ESM itu tadi ternyata konsisten dengan pemakaian dengan pemahaman bahwa resistensi terhadap fluoroquinolone dengan mutasi target girase A dan juga topoisomerase C di ketiga organisme, yaitu ada dari Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Nah, ini analisis yang pertama yang dilakukan, yaitu kita meretrieve data dari pangenom, selanjutnya kita assemblekan. Dari assemble itu nanti kita hitung secara matematik, representasi matematiknya bagaimana. Dari situ akan ada AMR phenotype-nya. Itu biasanya berdasarkan data, berdasarkan dari data Patrick yang ada. Selanjutnya, sudah kita representasi AMR-nya, dilakukan kurasi. Fungsi kurasi ini untuk bahwa, oh ternyata memang benar, AMR yang ada secara representasi matematik dan hasil kurasi pangenomik untuk Staphylococcus aureus itu terjadi resisten terhadap AMR gen. Nah, yang selanjutnya ada comparison statistic test dan SVM ensemble model untuk prediksi AMR determinasi. Kemudian dilakukan juga aplikasi SVM RSE, SMRS itu tadi super vector mesin dan RSE untuk assembly tadi, kita seleksi feature-nya. Jadi kira-kira feature-nya yang mana yang memenuhi threshold gen yang perbedaannya yang paling signifikan itu ada di mana. Nah, baru kita lakukan assessment enrichment. Assessment enrichment ini nanti untuk mengetahui feature yang paling spesifik dari gen tersebut apa. Setelah itu kita lakukan enrichment lagi, plasmid gen yang kira-kira bisa bisa kita lakukan untuk feature dari si gen yang kita telah seleksi di awal. Baru kemudian kita analisis lagi terhadap girase A dan topoisomerase mutasinya, respeknya terhadap fluoroquinolone atau tidak. Baru kita ketahui bagaimana kandidat novel AMR yang kita determinasi tersebut dengan pendekatan SVM RSE. Ini langkah pertama. Langkah pertama yang kita lakukan. Waktunya tinggal 1 menit ya Bu ya. Baik ya. Ya, akan saya itukan. Ini langkahnya yang pertama identifikasi ORF.
dengan menggunakan tadi clustering, kita clusterkan, kita green alert dan SVM-nya. Nah, ini deteksinya. Nah, selanjutnya kita lakukan SM random. SM random ini nanti fungsinya untuk mengetahui pada dari berapa distribusi fenotipe AMR pada 3 lokasi terhadap domainnya itu berapa. Yang ditampilkan di sini bahwa dia memiliki Matio korelasinya 79,3 sampai 99%. Sementara AUC-nya sudah mendekati 0,95 0,952, bisa diterima secara statistik. Nah, ini dari hasilnya bahwa alel yang terasosiasi dengan chloroquine resisten itu ada beberapa pada Staphylococcus aureus, pada Paragynous aeruginosa, dan Escherichia coli. Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik dari dari AMR ini itu novelnya itu ada beberapa, diantaranya ada pada tabel berikut ini. Dan ini karakteristik yang terakhir, distribusi fenotip AMR, itu lokasi related domain terhadap struktur, ini kita menggunakan interpro untuk mutasi individu. Mutasi pada alel yang terkait ini berwarna merah, dan yang tidak berwarna, dan mutasi lain berwarna hitam. Mutasi AMR berwarna biru, mutasi lain berwarna hitam atau berwarna biru. Nah, ini menunjukkan hanya mutasi 5 genom yang ditampilkan, tidak semua genom ditampilkan. Dari sini bahwa anotasi pertama berwarna biru terkait ATPase, SF itu nanti superfamily, DSF-nya domain superfamily, dan ada NTH nucleoside-nya. Nah, untuk konklusinya dari hasil ini kita ketahui bahwa dengan SVMRE itu mampu mengurutkan skala urutan patogenesis dari genom yang kita lakukan. Yang kedua, identifikasi fitur genetik untuk mengetahui resistensi, sehingga membuka wacana fenomena biologi bagaimana prediksi, dan untuk menjelaskan fenomena bagaimana prediksi untuk model AMR selanjutnya. Yang ketiga, integrasi anotasi pada machine learning proses dan implementasi resampling untuk strategi model selanjutnya sebagai eksistensi terhadap potensial dari riset AMH lainnya. Nah, ini take home message-nya, computational tool developed but could predicted and dan yang kedua, bioinformatic approach to handle omic database with genomic, dan ketiga, machine learning approach to identify genetic feature to identifying AMR. Terima kasih, demikian presentasi dari saya.